Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Fa ya ayyuhat talaba fasal tsani ba rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini insyaallah kita bisa melanjutkan pelajaran nahwu mata pelajaran nahwu dalam kitab Muntaha. Sebagaimana yang telah kita ketahui, pahami dan telah kita pelajari bersama, pada pertemuan kemarin kita telah mempelajari untuk muntahanya yaitu isim dhamir Walaupun setelah kita mempelajari isim dhamir ini, saya memberikan kalian tugas dari kitab Tadribul Muntaha kitab latihan untuk muntaha. Maka untuk berikutnya ini kan kita masih masuk dalam materi pembagian isim dari segi makna akan tetapi tidak berhubungan dengan kata kerja. Ini pembagian isim secara makna akan tetapi tidak berhubungan dengan kata kerja atau biasanya disebut dengan isim jamid. Kita masuk pada bahasan yang ketiga, pembagian yang ketiga, yaitu isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Ialah kata yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu Sesuatu itu bisa suatu benda benda hidup ataupun benda mati bisa benda cair ataupun benda gas yang penting menunjukkan sesuatu, baik yang jauh ataupun yang dekat. Adapun kata-kata yang nanti akan digunakan isim apa saja yang akan digunakan nanti kita akan sebutkan Suatu yang ditunjukkan tersebut ada kalanya berupa benda baik benda hidup maupun benda mati ataupun benda yang abstrak ada kalanya berupa tempat Yang pertama, bagian pertama untuk menunjukkan benda, kata apa yang dapat kita gunakan? Benda yang mau ditunjuk ada kalanya dekat, ada kalanya jauh. Jika Anda ingin menunjukkan benda dekat, maka gunakan kata hadza. Ingat, ketika kita ingin menunjukkan benda yang dekat, kita menggunakan kata hadza. Nah, untuk dekat dan jauhnya, ataupun yang biasa disebut jarak jarak. Dengan apa kita menentukan jarak tersebut? Apakah itu jauh ataupun dekat? Gimana kita menentukannya? Ada yang berpendapat cara menentukannya adalah tergantung dengan gapaian tangan kita. Misalkan kita mengambil sesuatu ternyata kita bisa menggapainya dengan tangan kita, maka itu disebut dekat. Ketika misalkan sudah tidak bisa digapai tangan kita, maka itu disebut dengan jauh. Akan tetapi ada juga yang berpendapat kalau yang dekat itu selama mata bisa memandang. Selama mata itu bisa memandang, maka itu disebut dekat. Adapun ketika mata sudah tidak bisa memandang benda tersebut, maka itu disebut jauh. Ini beda pendapat. Akan tetapi yang lebih enaknya atau yang lebih sahihnya yang kita bisa sama-sama perhatikan, dekat itu diukurnya dari gapaian tangan. Ketika kita bisa menggapainya, maka itu dekat. Ketika sudah tangan kita nggak nyampe untuk mengambilnya, maka itu disebut jauh atau sedang. Ada yang disebut sedang, ada juga disebut jauh, dan juga disebut sangat jauh Itu pembagiannya. Di sini untuk suatu benda yang dekat berarti yang bisa diambil oleh tangan ialah menggunakan hadza untuk mudzakkar, kemudian hadhihi untuk muannas untuk yang berjenis laki-laki itu hadza, yang berjenis perempuan adalah hadhihi.
Perlu diperhatikan bahwasanya asli daripada isim isyarah yang terdekat ini adalah za. Asli katanya adalah za. Adapun hak di sini adalah hak tambahan yang disebut hak tanbih. Haknya ditambahkan, ya, yang mana disebut dalam istilah nahwu adalah hak litanbih, ya. Hada hanya litanbih, untuk mengingatkan bahwasanya dia sedang menunjukkan sesuatu. Ya, asalnya ya za ya dan zi, ya. Za dan zi. Oke. Contohnya hada muslimun, ini seorang muslim. Hadihi muslimatun, atau ini seorang muslimah. Kata hada dan hadihi bisa dimusannakan ketika kata yang ditunjuk mengandung makna dua, ya, bisa dimusannakan, bisa dibentuk menjadi bentuk dua, ya, bentuk kata yang menunjukkan dua, makna dua. Bentuk katanya seperti apa ketika menunjukkan makna dua untuk hada dan hadihi, yaitu hadani, ya, untuk hadihi, untuk hada ketika menunjukkan dua menjadi hadani. Ketika hadihi, ya, menunjukkan makna dua maka berubah menjadi hatani, ya. Sama di sini hanya juga disebut hatandi, ya, karena dia hanya berfungsi untuk mengingatkan, ya, bahwasanya orang ini sedang menunjukkan sesuatu. Hanya tambahan yang disebut dengan hak tanbih. Asal katanya zani dan tani. Zani dan tani, ya. Zani dan tani, ya. Contohnya hadzani muslimani. Ini dua orang muslim. Hatani muslimatani. Ini dua orang muslimah. Jika bendanya jauh, maka menggunakan kata zalika untuk mudzakkar dan tilka untuk muannas, ya. Ya, di sini ya, di sini juga lamnya disebutnya lam lil bu'di, ya, untuk menunjukkan hal yang jauh. Maka asal katanya zaka dan taka, ya. Zaka dan taka. Ya, lamnya untuk menunjukkan lil bu'di, untuk menunjukkan jauh. Dzalika dan tilka. Contohnya dzalika kitabi, tilka sayyarati. Ukuran sesuatu disebut jauh, ya, adalah tatkala ia tidak bisa dijangkau tangan. Nah, di sini musannif menyebutkan juga, ya, ukuran sesuatu disebut jauh adalah tatkala ia tidak bisa dijangkau tangan sampai dengan tak terbatas. Adapun kata ulai, maka itu juga termasuk isim isyarah dan umumnya digunakan untuk menyebut manusia 3 orang atau lebih. Contohnya ulaika al-muslimuna, ya. Ulaika al-muslimuna. Kata ulai sering juga didahulukan dengan huruf ha, sehingga bentuk fisiknya menjadi haulai. Ha yang demikian itu dinamakan ha litanbih. Hanya hak tanbih atau hak yang menarik perhatian, ya, hanya untuk mengingatkan bahwasanya dia sedang menunjukkan sesuatu. Kemudian bagian yang kedua adalah menunjukkan tempat. Tadi kan menunjukkan benda, ya, sekarang menunjukkan tempat. Tempat yang mau ditunjuk ada 3 macam, yaitu dekat, pertengahan, dan jauh. Jika Anda ingin menunjukkan suatu hal yang dekat, tempat yang dekat, gunakan kata huna. Untuk pertengahan gunakan kata hunalika, hunaka. Dan untuk jauh atau sangat jauh gunakan kata hunalika. Contoh untuk menunjukkan kata dekat yaitu huna, misalkan huna faslun.
atau huna baitu Muhammadin. Ya. Kemudian untuk pertengahan hunaka baitu Aliin. Untuk yang jauh hunalika baitu Umarin. Hunalika baitu Umar. Ya. Ukuran jarak pertengahan dan jauh diketahui dari qarinah atau indikasinya. Ya. Maksudnya qarinah di sini ya secara adah atau kebiasaan daripada suatu daerah tersebut, ya, ketika ingin menentukan jauh dan dekatnya suatu tempat, ya. Bagian keempat, ya, daripada pembagian isim secara makna dilihat apa yang tidak berhubungan dengan kata kerja, yaitu isim mausul. Isim mausul adalah kata yang berfungsi menghubungkan dua satuan bahasa, maksudnya dua kalimat, ya, dijadikan satu. Baik itu kalimat khobariyah, ya, atau kalimat berita, ataupun susunannya adalah jar dan majrur, ya. Biasanya diterjemahkan dengan kata yang atau tempat, ya, yang. Terjemahan yang atau tempat. Contoh al-Islamu huwa ad-dinu alladhi anzalahu Allah. Ya. Ini ingat alladhi, ya, di sini menyambungkan dua kalimat ismiyah atau kalimat khabariyah. Al-Islamu huwa ad-din anzalahu Allah. Ya, kalau tidak ada penyambung katanya maka akan terasa aneh. Al-Islamu huwa ad-dinu anzalahu Allah. Ya, maknanya sudah benar, akan tetapi ada terlihat kejanggalan, ya, di dalam susunannya karena dilihat masih kurang sempurna. Maka ketika ingin menyempurnakan, kita menggunakan isim mausul menyambungkan dua kata tersebut, dua kalimat tersebut, yaitu kalimat al-Islamu huwa ad-dinu dan kalimat al-anzalahu Allahu. Dengan menggunakan, ya, isim isyarah yang berhubungan dengan, ya, gender ataupun kata yang sebelum isim isyarah tersebut. Di sini adalah ad-dinu, ya, kata yang sebelum isim isyarah, maka dilihat dari bentuk katanya dia adalah gendernya mudzakkar, maka menggunakan isim isyarahnya juga khusus untuk mudzakkar. Apa itu? Ya, alladzi. Ya, maka disebut al-Islamu huwa ad-dinul ladzi anzalahu Allah. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah. Sebenarnya tanpa yang pun maknanya sudah bisa dipahami, akan tetapi susunannya yang tidak enak untuk dibaca, ya. Islam adalah agama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami maknanya, Islam adalah agama diturunkan oleh Allah. Bisa dipahami, akan tetapi tidak enak, ya, untuk ketika dibaca, ya. Maka yang lebih pas adalah Islam adalah agama yang, ya, diturunkan oleh Allah. Isim mausul ada dua macam, ya. Yang pertama isim mausul yang khas, maksudnya khas ini, ya, tadi mudzakkar dan muannas. Ada yang namanya isim mausul mustarak, ya, yaitu bisa dipakai untuk muannas, bisa dipakai untuk mudzakkar, bisa untuk akil, bisa untuk ghairu akil, ya. Bisa untuk yang benda hidup ataupun benda mati. Yang pertama adalah mausul khas. Isim mausul khas adalah isim mausul yang membedakan antara jenis mudzakkar dan muannas dan jumlah, yaitu mufrad, musanna dan jamak. Isim mausul khas ini, yang bagian pertamanya adalah mausul khas yang mudzakkar, ya. Pada mausul mudzakkar ini digunakan kata alladzi jika kata sebelum isim mausul mengandung makna jumlah satu dan juga, ya, dan juga bermakna, ya, laki-laki, ya, gendernya.
Contohnya al-qalamu alladhi ishtaraituhu bil amsi qad ihtaraqa. Nah, jadi menggabungkan dua kalimat, baik itu kalimat isim atau kalimat susunan jar majrur ataupun kalimat khabariyah. Al-qalamul ladhi, pulpen yang ku beli kemarin terbakar. Ya. Sebenarnya kalau tanpa yang juga bisa dipahami maknanya. Ballpoint ku beli kemarin terbakar bisa dipahami, cuman kurang pas ya. Yang lebih pas menggunakan yang imbuhan yang alladhi ya. Jika kata sebelum isim mausul mengandung makna jumlah dua, maka menggunakan kata alladhani ya. Contohnya ya, mengandung makna dua juga mengandung gendernya mudzakkar ya, gendernya laki-laki. Al-qalamu wal kitabu alladani ishtaraituhuma bil amsi qad ihtaraqa. Ballpoint dan buku yang gue beli kemarin terbakar ya. Jika kata sebelum isim mausul mengandung makna manusia atau dianggap manusia dan mengandung makna jumlah 3 atau lebih, maka gunakan kata alladzina ya. Ini juga ya gendernya harus mudzakkar, oke? Gendernya juga harus mudzakkar atau laki-laki. Contohnya Muhammadun wa Sa'idun wa Khalilun alladzina uhibbuhum qad najahu fil imtihan. Ya. Muhammad, Sa'id dan Khalil yang aku cintai telah berhasil dalam ujian. Ya. Bagian yang kedua daripada mausul khas adalah mausul muannas. Pada mausul muannas ini ya gunakan kata allati ya. Ini syaratnya harus sebelum kata mausul dia itu menunjukkan gender muannas ya, gender perempuan dan berjumlah 1 ya. Contohnya yuhibbullahu al-mu'minata allati takunu salihatun. Ya allati takunu salihatan. Naam. La salihatan. Allati takunu salihatan. Allah mencintai seorang mukminah yang salihah. Jika kata sebelum isim mausul mengandung makna jumlah 2 ya dan menunjukkan gender perempuan, maka gunakan kata allatani ya. Contohnya al-karrasatu wal mistaratu allatani ishtaraituhuma bil amsi qad ihtaraqa. Qad ihtaraqata ya, karena mengikuti ya. Muannas berarti ya juga fi'il madhinya mengikuti tandanya muannas. Ihtaraqata ya. Buku tulis dan penggaris yang kubeli kemarin terbakar. Kemudian jika kata sebelum isim mausul mengandung makna manusia atau dianggap manusia dan mengandung makna jumlah 3 atau lebih dan juga gendernya adalah perempuan, maka gunakan kata allati atau allawati atau juga allai. Ada 3 ya. Allati, allawati dan allai ya. Contohnya al-mu'minatu allati atau allawati atau allai ya'isna minal mahidi la ba'sa lahunna an yada'na khumurahunna. Wanita-wanita mukminah yang sudah berhenti dari haid tidak mengapa bagi mereka melepas kerudungnya. Ya, ini adalah pendapat contoh aja ya, hanya sebagai contoh dari musannif. Belum tentu ini pendapat fikihnya benar ya. Wanita-wanita mukminah yang sudah berhenti dari haid tidak mengapa bagi mereka melepas kerudungnya. Ya enggak seperti itu. Dalam hukum fikih mau berapapun umurnya, tetap yang namanya menjaga aurat dari yang bukan mahramnya adalah tetap wajib. Tidak ada yang namanya ketika mentang-mentang sudah enggak haid ya boleh-boleh aja, sah-sah saja tidak menutup aurat. Ya enggak begitu ya. Tetap wajib menutup aurat. Catatan ada 2 aturan penting berkaitan dengan isim. Pertama, isim sebelum isim mausul harus berupa isim ma'rifat.
Salah satu cirinya beralif lam. Contohnya al-Islamu huwa dinul ladzi anzalahu Allah. Ya, isim ma'rifat ini ya enggak hanya alif lam. Ya, tapi juga dia bisa ya isim dhamir, ya, termasuk isim isyarah adalah dia masuknya adalah ma'rifat, ya, isim ma'rifat. Ya, di sini ada isim dhamir, ya. Boleh juga pertama tanda pertama isim ma'rifat itu ya kemasukan alif lam. Kemudian isim yang disebut isim ma'rifat juga isim dhamir itu isim ma'rifat. Isim isyarah pun disebut isim ma'rifat. Ya, nama atau alam, ya, isim alam itu disebut isim ma'rifat. Ya, idhofah susunan isim yang mudhaf ilaih juga disebut isim ma'rifat. Kemudian isim mausul sendiri yang disebut isim ma'rifat, ya. Jadi ada 6 ya isim ma'rifat itu. Ya, isim ma'rifat itu sendiri ada 6 ya. Pertama ya kemasukan alif lam, ya isim yang ada alif lamnya, kedua isim dhamir, ketiga isim isyarah, keempat isim alam atau nama seseorang ya. Kemudian yang kelima adalah susunan idhofah, isim yang disusun dengan susunan idhofah. Kemudian yang keenam atau yang terakhir adalah isim mausul, yaitu termasuk isim ma'rifat ya. Di sini yang diberikan contoh oleh musannif adalah yang kemasukan alif dan lam saja. Al-masjidu alladzi nusalli fihi bil amsi qad wussi'a. Anda saksikan kata alif lam dan al-masjidu, keduanya adalah isim ma'rifah sebab keduanya beralif lam ya. Kedua, sesudah isim mausul harus ada tanda yang kembali pada isim sebelum isim mausul. Contohnya al-qalamu alladzi ishtaraituhu. Ya, ini tandanya nih. Bil amsi qad ihtaraqa. Kemudian al-qalamu wal kitabu alladzani ishtaraituhuma bil amsi qad ihtaraqa. Muhammadun wa Sa'idun wa Khalilun alladzina uhibbuhum. Ya, qad najahu fil imtihan. Yang dimaksud dengan tanda yang kembali pada isim sebelum isim mausul pada kalimat pertama adalah huruf H ya, atau bisa disebut isim dhamir ya. Pada kata ishtara itu hu, ya, sedangkan pada kalimat kedua adalah huma pada kata ishtara itu huma. Adapun pada kalimat ketiga adalah huruf hum, yaitu pada kata uhibbuhum ya. Jadi yang namanya kata ya setelah isim mausul juga harus namanya ada yang kembali kepada isim mausul tersebut, yang mana disebut aid ya. Aidnya mana nih ya, gitu ya, ada aidnya. Aid itu kembalinya ya, isim yang menunjukkan kembalinya kepada isim mausul. Ya, nomor dua pembagian daripada isim mausul sendiri. Yang pertama adalah isim mausul khas dan yang kedua adalah isim mausul yang mustarak. Ialah mausul di sini bersifat universal ya, maksudnya bisa digunakan untuk mudzakkar maupun muannas. Ya, dan ia tidak bisa dimusannakan atau dijamakkan ya, enggak bisa dirubah ya jadi menunjukkan dua atau menunjukkan banyak. Mausul di sini ada 5, yaitu man, ma, za, ayu, dan zu ya. Adapun perincian penggunaannya adalah sebagai berikut. Man digunakan untuk manusia. Akan tetapi juga dalam beberapa kasus bisa juga digunakan untuk yang ghairu aqil atau yang tidak berakal ya. Ma digunakan untuk benda ya. Adapun juga dalam beberapa kasus contoh kalimat juga bisa digunakan untuk selain benda. Za digunakan untuk manusia dan benda, ayu digunakan untuk manusia dan benda, zu digunakan untuk manusia dan benda. Maksudnya manusia dan benda ini ya akil dan ghairu akil, yang berakal dan tidak berakal ya. Contoh dalam kalimat najaha man ijtahada, akan sukses orang yang rajin ya.
Kemudian irkab ma syi'ta minal khair. Tunggangilah yang kamu mau, yang kamu kehendaki dari kuda itu. Ya ma di sini ya, irkab ma. Yang pertama itu najaha man. Di sini irkab ma. Kemudian mangga fatah Syam. Siapa yang menaklukkan Syam? Akrim ayyuhum aktsaru ijtihadan. Muliakanlah yang paling rajin ya di antara mereka. Kemudian akrim zu ijtihadin, muliakanlah yang rajin, orang yang rajin ya. Insyaallah naktafi bihadzal qadar. Adapun tugas kalian ialah membuat ya video ringkasan pelajaran dari mulai isim isyarah sampai ya semuanya ya, ringkasan yang tadi saya jelaskan dari awal sampai akhir, yaitu isim isyarah dan isim mausul ya. Kalian bikin ringkasan ya, kalian tulis dulu ya ringkasan pelajarannya, kemudian kalian sampaikan dengan video ya, dengan merekamnya melalui video. Paling insyaallah ya 1 menit sampai 5 menit ya. Jadi saya inginkan adalah kalian menulis ringkasannya dulu, kemudian kalian videokan, boleh dengan membaca ringkasan tersebut ya. Ingat, boleh membaca ringkasan tersebut. Akan tetapi saya mau di akhir daripada video, dalam artian setelah kalian selesai membacakan ringkasan kalian ya, ringkasan pelajaran hari ini yang kalian tulis masing-masing, saya ingin kalian terakhirnya itu menjelaskan apa yang kalian pahami ya dari pelajaran hari ini melalui ringkasan yang telah kalian tulis ya. Jadi pertama kalian tulis dulu ringkasan pelajaran hari ini apa aja nih, berapa poin ya, kalian sebutkan ya. Kemudian ingat, poin-poin tersebut itu dimasukkan juga contoh ya. Misalkan ringkasan pelajaran dari isim isim isyarah ya. Poin pertama, isim isyarah terbagi menjadi misalkan dekat dan jauh. Terbagi menjadi 2, yaitu menunjukkan kata benda dan menunjukkan kata tempat ya. Isim isyarah yang digunakan untuk menunjukkan kata tempat, ada yang dekat, ada yang jauh. Untuk yang dekat menggunakan kata hada yang menunjukkan laki-laki, dan hadhihi yang menunjukkan kata perempuan. Contohnya, disebutkan contohnya ya. Contohnya hada kitabu Ahmadin. Hada kitabu Ahmada ya. Disebutkan contohnya ya. Jadi dari masing-masing ringkasan kalian itu sebutkan contohnya. Ya, jadi pertama caranya kalian tulis ringkasan pelajaran hari ini beserta contohnya. Kemudian kalian baca ringkasan tersebut dengan cara merekamnya melalui video. Nggak apa-apa dibaca. Akan tetapi saya minta di akhir daripada setelah kalian membaca ringkasan kalian simpulkan apa yang kalian pahami dari pelajaran hari ini, yaitu melalui ringkasan kalian ya, yang kalian pahami ya, apa dari pelajaran hari ini. Kalian jelaskan ya apa yang kalian pahami ya. Jadi setelah membaca ringkasan